Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil materi yang telah kami susun mengenai pengukuran tekanan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Kristianto dengan NIM 120, 130, 115. Kemudian ada rekan saya, Ayu Soleha dengan NIM 120, 130, 069. Japar Sodik 120, 130, 097. Muhammad Rizky Rahmatullah 120 130 073 dan Nur Rahman 120 130 078. Next, kepada rekan saya persilakan. Baik, selanjutnya yang pertama yaitu terkait dasar pengukuran tekanan, di mana pengertian dari tekanan sendiri yaitu merupakan gaya yang didistribusikan pada sebuah luas yang biasanya dirumuskan dengan P sama dengan F per A, yaitu tekanan sama dengan gaya dibagi luas. Kemudian berbagai satuan tekanan, yaitu ada PSF atau pounds per square foot, atau ada juga PSI, pounds per square inch. Nah, kemudian ada atmosfer yang disingkat ATM, kemudian ada Pascal atau kilopascal, itu kilopascal sama dengan 1000 pascal. Kemudian Tor itu sama dengan 1 mm merkuri. Kemudian ada bar itu ada sama dengan 1013 atmosfer atau sama dengan 100 kilo pascal. Kemudian ada satuan 14.696 lbf atau equal dengan 33,9 feet dari H2O. Kemudian ada Newton, itu di mana Newton adalah gaya yang diperlukan untuk mengakselerasi 1 kg massa pada percepatan 1 meter per second kuadrat. Kemudian ada percepatan gravitasi, di mana satuan internasionalnya itu 9,8 meter per second kuadrat. Nah, kemudian ada konversi tekanan, di mana ada konversi 1 PSI atau pounds per square inch itu sama dengan 51.714 mm Hg. Kemudian ada 1 bar, di mana 1 bar itu sama dengan 14.504 PSI. Nah, kemudian kita tinjau dari gambar 1, yaitu merupakan satuan pengukuran, yaitu di mana sistemnya ada secara standar internasional CJS sama bahasa Inggris, di mana standar internasional itu kita ketahui sendiri bahwa satuan tersebut diakui secara internasional, kemudian ada secara bahasa Inggris dan CGS. Next. Nah, ini merupakan gambar dari standar tekanan dari atmosfer, di mana di tekanan tersebut itu ada absolute pressure, kemudian barometrik, kemudian ada gauge pressure, ada vakum, dan sebagainya. Next. Nah, dari gambar sebelumnya, saya akan menjelaskan beberapa terkait standar dari atmospheric pressure. Nah, tadi ada absolute pressure, di mana absolute pressure ini merupakan tekanan yang terdiferensikan terhadap nilai tekanan 0 absolut, yaitu tekanan vakum sempurna yang memiliki satuan tekanan PSI. Nah, tekanan absolut ini hanya bernilai positif. Kemudian ada atmospheric pressure atau tekanan yang diberikan oleh atmosfer bumi. Tekanan atmosfer yang mana pada permukaan laut atau sea level yaitu sebesar 1 atmosfer. Kemudian ada gauge pressure. Nah, ini merupakan tekanan yang direferensikan terhadap tekanan atmosfer, dimana secara konvensi diukur dalam arah positif, sebagai contohnya itu besarannya itu sebesar 7 PSIJ. Kemudian ada vacuum pressure, di mana ini merupakan tekanan yang direferensikan terhadap tekanan atmosfer secara konvensi diukur dalam arah negatif. Itu contohnya itu ada minus 50 mm Hg.
Kemudian barometric pressure ini merupakan tekanan yang sama dengan atmosfer pressure. Kemudian ada differential pressure, yaitu merupakan tekanan di mana terdapat perbedaan magnitude antara sebuah nilai tekanan terhadap tekanan referensinya. Nah, dalam hal ini, absolute pressure dapat dipandang sebagai differential pressure dengan referensi terhadap tekanan nol absolut atau vakum sempurna. Nah, begitu juga gauge pressure dapat dipandang sebagai differential pressure dengan referensi terhadap atmospheric pressure. Next. Nah, di sini ada tekanan statis, dinamis, dan dampak. Yang pertama yaitu tekanan statis. Nah, tekanan statis ini disimbolkan dengan huruf A pada gambar, di mana tekanan ini merupakan tekanan fluida, liquid, atau gas yang statis atau tidak bergerak. Kemudian dynamic pressure. Dynamic pressure ini digambarkan pengurangan tekanan antara titik B dan A, yaitu antara impact pressure dan static pressure. Nah, di mana tekanan yang diberikan atau exerted oleh fluida ketika membentur atau menumbuk pada sebuah permukaan atau objek yang disebabkan oleh pergerakan fluida tersebut, itu dinamakan dynamic pressure. Kemudian ada impact pressure, yaitu pada titik B. Nah, atau juga disebut total pressure atau total tekanan, di mana jumlah statik dan dynamic pressure pada permukaan atau objek itu bersamaan. Next. Nah, ini merupakan macam-macam dari meters atau manometers, di mana ada YouTube manometers, kemudian ada well atau reservoir manometer, kemudian ada inclined manometer, kemudian ada mercury float manometer. Nah, di sini ada indikator di mana ada tekanan tinggi dan tekanan rendah yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Next. Dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai sensing elemen dari transducer. Untuk di bagian ini sedikit akan menjelaskan mengenai sejumlah tipe-tipe dari sensing elemen. Yang pertama itu Bourdon tubes, diaphragm, kapsul, sama bellows. Di mana semua tipe sensing elemen di atas kecuali diaphragm memiliki perpindahan atau pergeseran penyimpangan gerak atau displacement yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan oleh sensor atau elektrikal yang biasanya memerlukan masukan pergerakan yang signifikan. Untuk yang pertama itu pembahasan mengenai primary pressure elements, sedikit menjelaskan mengenai pressure capsule sama pressure below, yang dimana pressure capsule itu perangkat yang dirancang untuk mengubah perubahan tekanan menjadi perubahan yang terukur pada instrumen pengukur. Kemudian untuk pressure below itu perangkat fleksibel yang dirancang untuk menampung perubahan tekanan dalam sistem tertutup. Dari masing-masing pressure kapsul dan pressure below ini dapat digabungkan seperti gambar yang di samping ini. Dan untuk yang selanjutnya mengenai sensing element below, bawah terbuat dari bronze, stainless steel tipis, kemudian dengan satuan itu BECU, kemudian monel dan lain-lain, kemudian pergerakannya proporsional terhadap jumlah konvolusi, kemudian sensitivitasnya proporsional terhadap ukuran atau size. Umumnya below dapat mendeteksi tekanan yang lebih kecil dibandingkan diaphragm kisaran 0 sampai 5 mmHg sampai dengan 0 sampai 2000 psi, akurasi kisaran 1% dari skala penuh. Kemudian mengenai kapsul ini dibentuk dari menggabungkan dua diaphragm melalui penyolderan atau pengelasan. Biasanya itu digunakan pada absolute pressure gauge. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya mengenai Bourdon tube. Jadi Bourdon tube ini merupakan sensor tabung logam yang berbentuk C, seperti terlihat pada gambar. Nah, salah satu ujungnya itu ditancapkan dan ujung yang lain dihubungkan dengan sumber tekanan yang akan diukur. Apabila sebuah fluida bertekanan memasuki tabung ini, maka hal ini akan merubah bentuk dari tabung. Hasil dari perubahan pada pengukuran menggunakan Bourdon tube adalah
pergerakan pointer pada papan skala. Nah, pergerakannya itu apabila pointer menunjukkan ke arah kanan, maka pengukuran tekanannya semakin besar. Next. Berikut cara kerjanya, yaitu posisi sensor atau perpindahan bisa ditransfer ke potensiometer linear yang akan mengkonversi perubahan tekanan menjadi resistansi. Selanjutnya, potensiometer dapat digunakan pada rangkaian bridge sehingga sinyal output dapat direpresentasikan dalam perubahan tegangan. Bourdon tube digunakan untuk mengukur tekanan fluida dalam pipa dan digunakan pada industri kimia. Next. Nah, ini merupakan jenis-jenis dari Bourdon tube. Ada yang berbentuk C, kemudian spiral, dan juga helical. Next. Berikut keunggulan dan kerugian dari penggunaan pengukuran Bourdon tube. Untuk keunggulannya, yang pertama memberikan hasil yang akurat, lalu harga produknya juga relatif murah, kemudian memiliki konstruksi yang sederhana, lalu dapat dimodifikasi untuk menghasilkan output berupa tegangan, kemudian dapat mengukur tekanan yang tinggi, dan terakhir akurasinya tinggi terutama pada pengukuran tekanan tinggi. Kemudian untuk kerugiannya yaitu memiliki respon yang lambat terhadap perubahan tekanan, lalu mudah terpengaruh terhadap histeresis, kemudian sangat sensitif terhadap getaran dan guncangan, serta tidak dapat digunakan untuk pengukuran presisi. Next. Yang kemudian sensor diaphragm. Nah, diafragma ini adalah cakram fleksibel yang dapat bergerak datar atau bergelombang konsentris dan terbuat dari lembaran logam dengan dimensi toleransi tinggi. Diafragma ini dirancang sedemikian rupa sehingga karakteristik defleksi terhadap tekanan bersifat linear pada kisaran tekanan yang ditentukan dengan histeresis minimum. Nah, diafragma ini menggunakan deformasi elastis diafragma yaitu membran alih-alih tingkat cair untuk mengukur perbedaan antara tekanan yang tidak diketahui dan tekanan referensi. Next. Karakteristik dari diafragma ini berperan sebagai segel yang berguna untuk mengukur tekanan fluida yang memiliki sifat korosif, beracun, viskositasnya tinggi, dan pengukuran suhu ekstrim. Kemudian penggunaan diafragma juga memungkinkan alat ukur untuk dipasang jauh dari titik tekanan untuk menghindari paparan terhadap getaran dan tekanan lokal. Apabila hanya menggunakan alat ukur saja tanpa diafragma, maka kemungkinan dapat menyebabkan kerusakan pada alat ukur, dikarenakan tidak adanya pemisah antara fluida dan alat ukur, sehingga dapat menyebabkan alat ukur tersumbat dan mengurangi sensitivitas tekanan. Next. Nah, ini merupakan cara kerja dari diafragma, di mana diafragma ini dia terletak pada bagian paling bawah. Ketika terdapat tekanan fluida, maka elemen elastis pada diafragma itu akan bergerak naik turun mengikuti besaran dari tekanan. Nah, apabila tekanannya yang diterima semakin besar, maka pointer akan bergerak semakin ke arah kanan dan diafragma juga akan menyimpang elastis ke atas. Next. Ini merupakan contoh dari pemasang diafragma. Next. Kemudian untuk jenis-jenis diafragma itu yang pertama ada flash flank flap yang mana untuk melindungi penyumbatan cairan. Kemudian yang kedua ada diafragma PTFE untuk melindungi dari fluida yang bersifat korosif. Yang ketiga ada diafragma triclamp khusus untuk industri makanan, minuman, dan bioteknologi. Lalu ada flank mount untuk industri pabrik. Lalu ada sambungan benang untuk tekanan dan suhu yang tinggi. Dan yang terakhir ada diafragma lapisan teflon untuk melindungi dari media korosif. Baik, selanjutnya ada potential type sensor, di mana arsitektur dari sensor dengan tipe ini memiliki potensiometer yang dihubungkan ke sumber tegangan untuk mengatur resistansi dari pembacaan diagram kapsul ini. Nah,
Perubahan tekanan masukan ini dirubah menjadi gerakan lengan penghapus potensiometer dan tegangan arus arah diterapkan ke potensiometer. Tegangan yang dihasilkan dari perubahan posisi penghapusnya dikirimkan ke unit elektronik. Kemudian potensiometer ini biasanya dapat menangani rentang tekanan yang cukup luas, namun rentan terhadap keausan karena kontak mekanis antara pergeseran dan elemen resistansinya. Akibatnya, umur perangkat ini relatif pendek dan mereka cenderung menjadi lebih bising seiring waktu karena keausan potensiometer yang terjadi. Next. Selanjutnya ada sensor optikal. Untuk sensor optikal ini menggunakan LED, kemudian ada OPQ fan, kemudian ada reference diode, dan measuring diode. Nah, measure pressure ini masuk melalui bawah, nanti sensor ini mendeteksi efek gerakan kecil yang diakibatkan dari perubahan tekanan proses yang melalui penyumbatan sebagian dari LED. Kemudian sensor ini tidak akan berpengaruh terhadap perubahan suhu dan memiliki stabilitas yang sangat baik, serta mempunyai kemampuan jangka panjang yang sangat baik juga. Next. Baik, berikutnya adalah inductance type transducer. Transducer ini tipe induktansi terdiri dari 3 bagian, yaitu sebuah kumparan inti magnetik yang dapat bergerak dan elemen sensor tekanan berupa diafragma. Ketika tegangan AC diterapkan kepada kumparan dan ketika inti magnetik bergerak, induktansi kumparan mengalami perubahan. Next. Kemudian LVDT atau Linear Variable Differential Transformer merupakan transducer induktansi yang melibatkan dua kumparan yang diulurkan pada satu tabung tegal atau disebut sebagai differential transformer, terdiri dari dua kumparan primer dan kumparan sekunder. Saat inti magnetik bergerak di dalam tabung, perubahan induktansi pada kumparan primer menyebabkan perubahan tegangan pada kumparan sekunder. Hal ini memungkinkan pengukuran presisi dari perubahan posisi inti magnetik yang dapat digunakan untuk mengukur jarak atau posisi benda dengan sangat akurat. Next. Kemudian ada capacitance type transducer, di mana transducer tipe kapasitif terdiri dari dua plat kondusif fleksibel dan sebuah bahan dielektrik. Dalam hal ini, bahan dielektriknya adalah fluida. Saat tekanan meningkat, plat konduktif fleksibel akan bergerak lebih jauh, menjauhkan satu sama lain, mengubah kapasitansi transducer. Perubahan kapasitansi ini dapat diukur dan berbanding lurus dengan perubahan tekanan. Next. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.